Masih bersama saya Raja Par pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Dipicu saling ejek, debat pasangan calon bupati dan wakil bupati Lombok Tengah diwarnai kericuhan. Kepepet uang untuk bayar utang bermain judi online, pria di Mataram nekat curi motor. Terlambat didistribusikan, realisasi penagihan pajak bumi dan bangunan di Lombok Timur tidak sesuai target. Seorang pemuda bernama Ramli, 26 tahun, diringkus tim unit Satuan Reserse Kriminal Polsek Mataram karena diduga mencuri motor milik keluarganya. Tersangka diringkus di rumah temannya di lingkungan Presa Timur, Kelurahan Pagutan, usai menggadaikan sepeda motor curiannya. Polisi menyita 1 unit sepeda motor sebagai barang bukti kejahatan. Tersangka mencuri motor saat korban sedang tertidur pulas. Ia mengambil kunci di kamar korban, kemudian kabur. Tersangka diketahui merupakan residivis kasus pencurian yang pernah berurusan dengan polisi. Pelaku mengambil sepeda motor milik korban yang terparkir di Gang Masjid Nurul Arifin 2, samping rumah korban, dalam keadaan terkunci stang. Pada saat korban sedang tidur di dalam kamar dan sekitar pukul 05.00 WITA, korban bangun dan melihat sepeda motor korban miliknya sudah tidak ada di tempat. Tim opsional berhasil mengamankan terduga pelaku R yang pada saat itu bersembunyi di rumah temannya yang tidak jauh dari rumah terduga pelaku di lingkungan Presa Timur, Kelurahan Pagutan. Tersangka mengaku menggadaikan motor saudaranya untuk dipakai membayar hutang akibat kalah bermain judi online. Kemarin digadaikan harga 2 juta, uang itu dipakai main judi semua. Enggak, saya gaji 1,5 juta. 1,5 juta. Yang gaji 2 juta itu teman saya. Oh, Saya kan suruh teman saya. gitu. Jadi kamu terima 1,5. 1,300. Sisanya temenmu itu. Ya. Oh, dapat bagian. Terus uang itu sudah habis, dipakai main judi. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Pemuda bernama Salman, 24 tahun, diringkus aparat unit reserse kriminal Polsek Seleparang karena diduga membobol rumah warga di Kelurahan Monjok, Mataram. Tersangka dibekuk di rumahnya atas laporan korban dan keterangan sejumlah saksi. Polisi menyita 1 unit sepeda gunung dan sebuah laptop sebagai barang bukti kejahatan. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka mengaku telah membobol 7 rumah selama sepekan. Ironisnya, tersangka mencuri untuk membeli minuman keras dan berfoya-foya. Pelaku ini setiap masuk di suatu tempat ataupun di perkampungan ataupun lingkungan pasti ada terjadi kehilangan, sehingga dengan adanya fakta-fakta yang kita dapatkan kuat dugaan mengarah kepada yang kita duga sebagai pelaku tersebut. Pelaku melakukan pencurian terhadap laptop dan sepeda gayung. Ya, jadi beberapa TKP, ada sekitar 7 TKP, ini kejadiannya hampir di wilayah Monjok. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.
Realisasi serapan anggaran dari pembayaran sektor pajak bumi dan bangunan pada tahun 2024 di Kabupaten Lombok Timur masih jauh dari target. Badan Pendapatan Daerah mencatat pajak yang sudah tertagih sampai akhir Oktober 2024 baru mencapai 14,5 miliar rupiah. Padahal target minimal yang sudah ditetapkan sebesar 25 miliar rupiah dengan jumlah wajib pajak mencapai 450.000 orang. Tidak optimalnya penarikan pajak diduga karena terlambatnya pendistribusian SPPT ke masyarakat terlambat, yakni pada bulan Mei lalu. Hal itu menyebabkan banyaknya masyarakat yang menunggak pajak yang jatuh tempo pada akhir bulan Oktober lalu. Minimal target realistis kami di angka 25 sampai Desember. Nah, ini masih ada sekitar 250.000 SPPT yang belum dibayarkan oleh wajib pajak. Nah, ini 250.000 SPPT yang belum dibayarkan oleh wajib pajak karena kita masih proses penagihan. Jika tidak ada perpanjangan jatuh tempo ya per 31 Oktober ini, maka ini akan memberatkan beban masyarakat lagi untuk membayar pajak plus tunggakan denda kan. Nah, karena itu kita memperpanjang jatuh tempo biar masyarakat yang mau membayar pajaknya yang harusnya ada denda menjadi tidak ada denda. Nah, dengan harapan pembayaran termotivasi masyarakat untuk bayar pajak yang tahun berjalan. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak PBB, Pemda membebaskan denda pajak kepada wajib pajak yang menunggak hingga akhir bulan Desember mendatang. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pangdam Nusa Tenggara Barat menggelar rapat koordinasi sekaligus workshop jurnalistik yang diikuti puluhan pegiat media televisi hingga mahasiswa dan masyarakat. Pelatihan yang digelar mengangkat tema mengawal demokrasi bermartabat yang merupakan kolaborasi dengan Badan Kesbang Poldagri Nusa Tenggara Barat dengan menghadirkan unsur pengawasan pemilu dan TNI Polri. Kegiatan yang melibatkan pemerintah daerah dan pengawas pemilu ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan literasi peserta dalam meliput isu-isu pilkada agar sesuai dengan kaidah jurnalistik. Langkah itu juga untuk mengajak para insan pers untuk menjaga netralitas serta turut menangkal informasi hoaks dalam menjaga kondusivitas pilkada. Berangkat dari kegelisahan kita bersama di organisasi JTI tentang bagaimana sikap tegas daripada teman-teman jurnalis untuk menyikapi bagaimana pilkada itu ke depan. Akhirnya berkumpullah kita di sini dalam acara workshop jurnalistik dengan tema mengawal demokrasi bermartabat yang digagas oleh teman-teman JTI dengan berkolaborasi dengan Musfida, dalam hal ini Badan Kesbang Poldagri yang kebetulan punya teks pilkada juga di sini. Kita berkolaborasi untuk mengelaborasi pemikiran-pemikiran jurnalistik, bagaimana kita menjaga integritas, bagaimana kita menjaga independensi, bagaimana kita tidak memihak, menjaga mengawal isu sara dan hoax ini supaya tidak menyebar dan membuat keresahan di tengah masyarakat. Saya kira begitu ini poinnya. Kegiatan tersebut diapresiasi Badan Pengawas Pemilu untuk bersama menciptakan pilkada yang berkualitas dan bermartabat. Pertama, atas nama Lembaga Bawaslu mengapresiasi yang memberikan selamat atau terlaksananya kegiatan dialog soal mengawal pilkada atau pemilu demokrasi yang bermartabat. Kenapa ini penting kami sampaikan? Karena yang pertama, bahwa salah satu pilar penegak demokrasi itu adalah pers. Pers ini memiliki peran yang sangat penting dalam rangka menyampaikan informasi yang informatif kepada seluruh lapisan masyarakat dan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Artinya, kalau media IJTI ini melalui anggotanya menyampaikan informasi yang sesat dan menyesatkan, maka itu memberikan salah satu poin
terjadinya kerusuhan atau kegagalan dalam proses kita berdemokrasi di NTB. Media sebagai pilar demokrasi juga diharapkan menjadi elemen penting untuk mengawal pelaksanaan pilkada yang berintegritas untuk menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas. Hairul Amri melaporkan dari Kota Mataram.